Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir Al-Ghifari. Saya merupakan siswa kelas 12 IPA 1 SMA Hayatan Thayyibah. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan sekaligus menerangkan beberapa contoh soal mengenai induksi elektromagnetik gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan dua soal mengenai bab tersebut gitu ya. Kita akan masuk kepada soal yang pertama. Sekalian saya jelaskan. Soal pertama ini mudah-mudahan dapat terbaca. Contoh soalnya yakni garis-garis gaya magnet dengan kerapatan 10 Weber per meter kuadrat menembus bidang-bidang seluas 25 cm kuadrat. Tentukan fluks magnet jika arah garis gaya terhadap garis normal membentuk sudut 60 derajat. Seperti itu. Itu merupakan soalnya. Nah, di sini kita diketahui nih ada 10 Weber per meter kuadrat. Nah, kita diketahui bahwa ini merupakan gaya ataupun garis gaya magnet seperti itu dan disimbolkan B seperti itu. Dan di sini si garis gaya magnet itu membentuk sudut 60 derajat dengan garis gaya normal. Sebetulnya bagaimana sih ataupun bagaimana bentuknya? Nah, di sini saya sudah menggambar salah satu bentuk dari gaya yang terjadi. Jadi intinya garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, yang warna biru ini merupakan garis normal. Dalam artian, garis normal ini itu selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi ketika bidangnya lurus ataupun ditegakkan seperti ini, dan garis gaya itu pasti ke sana gitu. Atau garis normal itu pasti ke sana gitu. Intinya selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini diketahui bahwa si medan ataupun si medan ini tuh membentuk sudut 60 derajat dengan garis normal. Nah, jadi di sini saya gambarkan nih bahwa si B ini itu membentuk 60 derajat dan ini si sudut ini yang 60 derajat ini saya simbolkan dengan theta seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencari fluks dari kasus ini? Nah, rumusnya mudah. Rumusnya adalah fluks itu sama dengan A dikali B dikali cos theta seperti itu. A itu apa? A itu luas penampang. Nah, di sini diketahui bahwa luas ini 25 cm kuadrat. Dan karena ini harus ada ini diganti ataupun dikonversi menjadi meter kuadrat. Jadi di sini 25 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat seperti itu. Dan B-nya tadi sudah diketahui 10 dan sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat seperti itu. Nah, saya sudah menyelesaikan soal ini. Nah, kita masukkan saja A-nya tadi. A-nya berapa? 25 kali 10 pangkat min 4. Terus B-nya berapa? Dikali 10, maka dikalikan. Dikali cos theta. Tetanya tadi 60, maka dimasukkan cos 60. Nah, karena 10 pangkat min 4 dan kali 10 ini bisa disederhanakan pangkat min 3, jadi kita tulis 25 kali 10 pangkat min 3 dikali cos 60 itu adalah setengah, seperti itu. Nah, setengah kita kalikan dengan 25 sehingga hasilnya 12,5 dikali 10 pangkat min 3 dan hasil akhirnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 2 Weber gitu. Kenapa kita konversi menjadi 1,25? Karena ini merupakan aturan ataupun dalam penulisan bilangan gitu, seperti itu. Terlebih kalau bilangan itu mengandung pangkat ataupun mengandung kali 10 pangkat sekian gitu, seperti itu, dan itu harus diantara 1 sampai dengan 10 gitu, seperti itu. Nah, itu merupakan pertanyaan mengenai flux magnetik ataupun bagaimana cara kita mencari flux magnetik. Yang selanjutnya kita akan coba membahas mengenai hukum Faraday. Nah, di mana hukum Faraday ini sebetulnya ya di kimia pun ada gitu ya untuk mencari nilai muatan dalam elektrolisis. Tapi kita di fisika ini kita akan coba cari ataupun yang akan dicari pada hukum Faraday ini adalah GGL induksi. Nah, sebetulnya apa itu GGL induksi? Nah, kita coba jelaskan mengenai di contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, flux magnetik dalam kumparan 10 lilitan berubah terhadap waktu persamaan. Nah, flux sama dengan 2T kuadrat tambah 2T tambah 5 dalam SI. Tentukan GGL induksi pada kumparan seperti itu. Nah, sebetulnya itu merupakan hukum Faraday ya. Tapi kenapa saya di sini menggambar ini yang dimana ini tuh merupakan hukum Lenz ya. Kenapa saya menggambar ini? Nah, ini ada kaitannya dengan hukum Faraday. Nah, dan jadi di hukum Lenz, nah disebutkan seperti ini bahwa GGL induksi itu akan sebanding ataupun memiliki nilai yang sama dengan gaya magnetik yang dihasilkan oleh magnet.
kayak gitu. Intinya singkatnya kayak gitulah. Dalam artian kayak gimana? Nah, ini anggaplah kawat nih. Nah, di kawat ini dipasang amperemeter. Yang namanya amperemeter dia itu bukan membangkitkan voltase, akan tetapi dia itu hanya mengukur arus listrik yang ada di sini. Jadi ketika dipasang amperemeter ya kalau misalnya nggak ada apa-apa ya nol nilainya di sini. Tapi lain cerita ketika ada magnet yang dimasukkan. Nah, ketika magnet ini dimasukkan, ya, magnet ini dimasukkan, nah ternyata si panah pada amperemeter itu akan berubah ke kanan ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada arus yang dihasilkan dari magnet yang masuk kepada kumparan. Tapi ketika misal si magnet ini tuh didiamkan, si panah ini tuh akan diam lagi ke tengah lagi. Nah, jadi akan terjadi suatu arus ketika si magnet ini tuh senantiasa bergerak pada kumparan ini. Nah, ketika misal si magnet ini terus bergerak nih ke dalam, dia itu akan membentuk gaya magnet. Nah, ketika konstan ya bergerak, akan bergerak magnet ke arah dalam nih, ke arah kanan, ke arah sini. Atau misalnya nanti kalau di mirror di arah kiri, ke arah sini lah intinya. Nah, tapi si kumparan ini tidak akan tinggal diam. Nah, dia itu akan melawan ataupun mengeluarkan GGL juga, yang dimana GGL ini disebut dengan GGL induksi. Nah, oleh karena itu pada hukum Faraday nilai N di sini itu senantiasa negatif. Itu tanda melawan dari gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet dalam kumparan seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada hukum Faraday-nya. Nah, diketahui dalam soal adalah N ataupun jumlah lilitan, yakni 10 lilitan. Dan kita juga mendapatkan fungsi dari flux, yakni 2T kuadrat tambah 2T tambah 5. Dan T-nya yang diketahui di sini adalah 1. Maka ditanyakan berapa GGL induksi besarnya. Nah, menurut hukum Faraday, besarnya GGL induksi yang terjadi dalam suatu kumparan, besarnya itu sebanding dengan laju perubahan flux. Jadi sebanding dengan laju perubahan fluxnya, gitu, seperti itu. Nah, laju perubahan flux ini tuh akan kita dapatkan ketika mengalihkan antara N ataupun jumlah lilitan dalam kumparan dengan diferensial dari flux itu tersendiri. Diferensial itu apa? Turunan ya. Kalau di matematika itu turunan gitu. Seperti itu. Nah, sebetulnya ada dua rumus nih. Ada yang delta flux per delta T, ada juga diferensial flux terhadap T. Kenapa ada dua rumus? Kalau misalnya si flux ini tuh bentuknya fungsi, maka kita itu menggunakan diferensial gitu. Kalau saya bukan, maka menggunakan delta seperti itu. Nah, karena ini bentuknya fungsi, ini 2T kuadrat tambah 2T plus 5, maka kita akan menggunakan rumus N min N diferensial flux terhadap T seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai N-nya. Nah, ini min 10, maka ditulis aja min 10. Kemudian kita masukkan fungsi fluxnya, yakni 2T kuadrat tambah 2T plus 5 didiferensialkan terhadap T gitu ya. Maka hasilnya adalah min 10. Nah, kalau diferensial turunan ya, seperti yang kita tahu, si pangkat dikali dengan koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Nah, pangkatnya 2 dikali 2 4, koefisiennya tadi pangkat T-nya tadinya 2 jadi 1 gitu. Kalau 2T jadi 2 dan 5 jadi 0, maka nggak bisa ditulis gitu ya, seperti itu. Nah, kita udah tahu nih min 10 kali 4T ditambah 2. Nah, karena T yang diminta adalah 1, maka 4 dikali 1 maka 4 hasilnya. Nah, di sini hanya ditulis 4 saja. Jadi 4 ditambah 2 6, dan 6 dikali min 10 hasilnya adalah min 60. Karena ini adalah GGL induksi, maka satuannya adalah volt gitu, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dalam hukum Faraday gitu ya. Mungkin itu merupakan dua contoh soal mengenai induksi magnetik. Mudah-mudahan dapat membantu memahamkan kita mengenai materi ini. Terima kasih. Saya Muhammad Ghifari. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.